ibadah kami ini sampai selesainya Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan semua keluarga kami dimanapun berada, tutup bungkuslah Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memakamkan saudari kami, Ibu Leti, Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami hidupi. Terima kasih Tuhan, kuasa firman-Mu kami percaya memulihkan kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami, mengubahkan kami, menghibur kami Tuhan, meneguhkan kami untuk tetap setia kepada Engkau. Segala kuasa-kuasa yang coba bekerja di tempat ini, kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan Yesus, kami sepakat, kami ikat, kami tolak, patah hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Kau tidak punya bagian di tempat ini, kau terikat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan ketika malam perkabungan, ya, sampai sekarang ibadah pemakaman. Saudaraku, ingatlah bahwa hidup ini begitu singkat. Ya Bapak Ibu, hidup ini begitu singkat. Sepatutnya lah kita ada di tempat ini, kita mengerti bahwa hidup kita ini begitu singkat. Tidak tahu kapan berakhirnya. Karena firman Tuhan sudah mencatatkan semuanya. Itulah sebabnya kita harus takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan, bahwa Dialah yang memberikan kita napas hidup. Dialah pencipta kita, tidak ada yang lain. Kepada Dialah kita harus memberi pertanggungan jawab dalam seluruh kehidupan kita, karena hidup adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Amin. Umur itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita hidup hanya memuji dan menyembah Tuhan saja, Sang Pencipta kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Pengkhotbah 3 mengatakan demikian. Saya sudah menyampaikan ini di pagi hari ketika Ibu Leti kami bawa ke rumah duka dari rumah sakit. Saya sudah sampaikan kepada pihak keluarga. Kami ibadah singkat waktu itu, tapi saya mau mengulangi lagi. Tentu ada suatu rema yang baru untuk kita di tempat ini. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Amin. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di bawah kolong langit ini semua ada waktunya. Semua ada masanya, ada periodenya. Ya Bapak Ibu, ada jangka waktunya, ada kesudahannya, ada masanya. Semuanya, kita sadar atau tidak kita sadar, sebaiknya lah kita sadar, amin, bahwa hidup ini ada waktunya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Memang ketika kita kadang-kadang masih sehat, ketika kita kuat, kita lupa bahwa hidup ini ada waktunya. Manusia selalu begitu memang. Ketika dia senang, bahwa dia tidak mengerti dan tidak mengingat bahwa hidup ini ada waktunya. Itu sebabnya selagi kita ada di bawah langit ini, di muka bumi ini, Tuhan sudah mengingatkan. Alkitab sudah mencatat, ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Firman Tuhan sudah mengatakan itu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Jadi kita jangan mengatakan bahwa aku ingin hidup selama-lamanya. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Karena setiap kita mempunyai waktunya masing-masing. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa di bawah langit ini, di bawah langit ini semuanya ada waktunya. Ada waktu dilahirkan, ada waktu untuk meninggal. Cuman kita tidak tahu kapan waktunya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itu adalah rahasia Tuhan. Itu adalah rahasia Tuhan. Itu adalah
kedaulatan Tuhan, dalam kekuasaan Tuhan. Bagian kita ketika kita dipercayakan Tuhan, sebelum kita meninggal, kita harus memuji dan menyembah Dia. Kita harus mengikuti hukum-hukumnya. Kita harus taat setia kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Karena Dialah yang memberikan kita napas hidup Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita ada di tempat ini. Untuk kita mengerti, di tempat duka inilah kita mengerti bahwa hidup kita ini akan meninggal juga. Bukan masalah kapan waktunya, umurnya sudah tua atau masih muda, bukan. Tetapi semua kita tidak mengerti kapan waktunya. Amin Bapak Ibu. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itu sebabnya kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Dia, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, siapapun di muka bumi ini, baik dia orang percaya kepada Yesus atau tidak percaya kepada Yesus, baik dia orang jahat atau orang baik, semuanya ingin masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena roh manusia itu harus kembali kepada penciptanya. Dan dia tahu kemana dia pergi. Karena manusia itu adalah makhluk roh, makhluk yang kekal. Tubuh kita memang firman Tuhan mengatakan akan kembali kepada debu. Tapi roh kita, manusia batiniah kita ini, akan menghadap Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Roma 14 mengatakan demikian. Ya. Roma 14 mulai ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, semua kita yang Tuhan berikan napas hidup di bawah kolong langit ini, yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, kita satu hari nanti akan meninggal. Firman Tuhan bilang, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri, tentang kehidupannya sendiri kepada Allah. Dia harus memberi pertanggungan jawab. Ibu Leti sedang mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah, karena firman Tuhan yang mengatakan, semua kita akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri kepada Tuhan. Apa yang telah kita lakukan semasa kita hidup di muka bumi ini. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudaraku yang diinginkan Tuhan, bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan bagi semua ciptaannya, Tuhan bagi setiap orang yang telah Dia tebus. Tuhan menginginkan demikian, Dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tuhan tidak mau seperti Pak Gembala tadi atau hamba Tuhan yang lain telah mengatakan, bahwa Tuhan tidak mau diduakan. Ingat itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kami atau saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan ini. Tuhan tidak bisa diduakan, karena Dia adalah Allah. Firman Tuhan mengatakan, baik kita hidup maupun kita mati, hidup kita adalah milik Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin saudaraku. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Amin saudaraku. Nah, bila kita sudah menjadikan Dia sebagai Tuhan kita satu-satunya, Tuhan akan datang menjemput kita. Firman Tuhan bilang,
kalau rumahmu telah sedia, aku menyediakan tempat bagimu. Kalau tempatmu sudah siap, aku akan menjemput engkau, supaya di mana aku berada, kamu pun ada di situ. Amin. Iya, itu udah firman Tuhan mengatakan, saudaraku sekalian. Yohanes 14. Mazmur 103 mengatakan demikian. Adapun manusia, ayat 15, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Yang percaya katakan amin. Manusia, firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu saudaraku sekalian, perhatikan baik-baik. Hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Artinya bahwa hidup manusia itu begitu singkatnya. Singkat sekali. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu saudaraku sekalian, bahwa kita harus ada bersama-sama dengan Dia. Bagaimana caranya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan? Hiduplah dalam takut akan Tuhan, karena untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan bilang, anak cucunya, ya, keadilan bagi anak cucunya, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Keturunan orang yang takut akan Tuhan. Memang hidup ini begitu singkat, Bapak Ibu, tetapi percayalah, bukan hanya dia, tetapi anak cucunya, keturunan orang benar itu pasti diberkati Tuhan, karena dia takut akan Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadikanlah Tuhan menjadi juru selamat kita satu-satunya, supaya firman Tuhan digenapi dalam hidup kita, baik mati maupun hidup kita. Kita adalah milik Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kita, Tuhan berkenan kepada kita. Karena apa, Bapak Ibu? Semua kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing. Firman Tuhan bilang, kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, aku berdosa karena suamiku, aku berdosa karena anak-anakku, aku berdosa karena istriku. Tidak bisa kita bilang begitu. Kita harus mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing kepada Tuhan. Inilah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ini, untuk kita boleh masuk dalam rumah Bapa yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Teguhkan firman-Mu setiap kami Tuhan.